di mana menurut ahli editing, cutting, dan dubbing adalah sama dengan production video design sehingga cutting, editing, dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Penangguhan penahanan itu produk penetapan hakim, Pak. Harusnya kan begitu diketahui, by phone aja sekarang beres, langsung ke LP sama-sama, ya kan? Jaksa yang diminta untuk melaksanakan menandatangani secara administrasi. Yang substansi itu produk hakim. Produk penetapan penangguhan penahanan dari majelis hakim, itu yang substansi. Secara administrasi jaksa harus menandatangani dokumen apapun, itu harus mengikuti. Tapi ya, sahabat saya Pak Hinca Panjaitan, ya, seorang anggota Komisi 3 DPR RI harus menunggu berjam-jam, nunggu jaksanya hadir. Sampai sore nggak hadir, ya kan? Lalu janjian dengan Amsal katanya ditunggu sampai di Brastagi juga nggak datang. Kemudian yang paling mengagetkan kami, ya Pak ya, di tengah baiknya hubungan institusi Komisi 3 dengan DPR RI, selama ini Pak Hadi pasti tahu, kalau ada masalah saya telepon Pak Jaksa Agung, ini masalah keumatan, masalah kerakyatan ya. Dengan telepon aja beres Pak. Yang kasus Jambi, Muaro Jambi itu, mau penuntutan, telepon Pak Jaksa Agung, telepon Pak Jampidum, beres langsung dihentikan penuntutannya. Ingat di ruangan ini kan rekan-rekan semua kan ya. Begitu baik hubungan kita dengan institusi. Bu Kajari ini mengeluarkan surat yang sangat provokatif. Isinya ya, bukan penangguhan penahanan Pak Arli. Pengalihan jenis penahanan. Pengalihan penahanan tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar. Kalau nggak salah begitu isinya. Lalu dipertontonkan juga surat tersebut disebarkan. Karena nggak mungkin tidak disebarkan kalau akhirnya tersebar. Kemana-mana tidak ada kolom tanda tangan, tidak ada tanda tangan si Pak Amsal. Lalu bunyi narasi, Komisi 3 intervensi. Lalu ada demo segala macam. Kita nggak nuduh, tapi dengan akal sehat, ya kan ya. Tertuduh pasti ke arah Kajari yang menggerakkan demo. Seolah-olah Komisi 3 mengintervensi. Sejak awal Pak Arli kan saya katakan, dari mana kita mengintervensi gitu kan? Karena ini sensitif di sini Pak, ya. Dari sekian ratus permohonan RDPU di sini Pak, di Komisi 3, nggak nyampe 50 kasus yang kita RDPU-kan Pak. Karena kami betul-betul menjaga jangan sampai intervensi. Kalau hal ihwal yang terkait misalnya eksekusi tanah ratusan miliar, kami pasti nggak mau. Karena itu ada urusan duit kita nggak mau. Tapi urusan yang keumatan, kerakyatan, kasus Sleman, kasus si Nobita, kasus guru, ya, honorer segala macam, kami RDPU kan. Karena itu nggak ada hal ihwal soal aset, soal duit segala macam. Jadi jauh dari potensi konflik of interest kami. Nah, di surat tersebut dibangun narasi Komisi 3 intervensi, ya kan, terhadap perkara. Nah ini yang membuat harus seperti ada rapat hari ini Pak, supaya fair ya kan, Ibu Kajari juga bisa menyampaikan ya, dan masyarakat bisa mengetahui. Nah selanjutnya ya kan ya, kami percaya ya Pak Kajati ini figur yang menjaga integritas, kami paham kenal rekam jejaknya, dan kita juga tahu Pak Kajati sudah banyak menertibkan anggotanya juga di Sumatera Utara ya. Mungkin itu Bu Kajari, kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang saya hormati Saudara Amsal Sitepu beserta keluarga, yang saya sayangi tim JPU pada Kejaksaan Negeri Karo. Izinkan Pak Pimpinan, saya akan mencoba menjawab poin-poin yang ada
Saya akan mencoba menjawab poin yang pertama. Adapun alasan hukuman penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka, argumentasi bahwa Saudara Amsal Christy Sitepu melakukan penggelembungan harga. Mohon izin di sini kami mungkin bukan penggelembungan, tapi pastinya markup. Adapun dapat kami jelaskan perbuatan dari Saudara Amsal Christy Sitepu dalam markup-nya yaitu modus operandi terhadap Amsal Christy Sitepu antara lain 1. Meminta kepala desa untuk membuat RAB penyewaan peralatan pelaksanaan kegiatan selama 30 hari. Sedangkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tidak sampai 30 hari. Sehingga ahli berkesimpulan sewa yang seharusnya dibayarkan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan overlapping anggaran dengan membuat nilai pembuatan production video desain sebesar 9 juta rupiah, namun Amsal Christy Sitepu kembali memasukkan pos anggaran editing, cutting, dan dubbing dengan masing-masing anggaran sebesar 1 juta rupiah, di mana menurut ahli editing, cutting, dan dubbing adalah sama dengan production video desain sehingga cutting, editing, dan dubbing dianggap sebagai kerugian.